Kak, kalau misalnya seserahannya di hari pernikahan, nanti lamaran bawa apa dong? Jadi baru kepikiran seserahan itu H-3 atau H-4. Seserahannya tuh gitar, karena hobinya si perempuan ini gitar tuh. Takut banget ketuker gitu ya. Yang satu emas, yang satu perak gitu. Oh, itu udah sama isinya teh gitu. Jangan sampai udah cantik-cantik kayak gini kan. Terus udah mahal-mahal, ternyata nggak dipajang. Foto seserahannya itu di bagian belakangnya. Pengen kelihatan validasi banget ya kayak gitu. Oke, Wedding Podcast. Lovebirds, setuju nggak kalau hal kecil yang tidak kamu persiapkan dengan baik itu bisa menjadi masalah yang sangat besar? Welcome back on Wedding Podcast. Sesi Odading obrolan dunia wedding. Kalau tadi di awal saya sudah spill seperti itu, salah satu rangkaian dalam sebuah acara pernikahan adanya sebuah hantaran. Dan bagaimana mempersiapkan hantaran dengan baik, harus apa saja. Dan di Wedding Podcast kali ini kami sudah menghadirkan salah satu vendor hantaran terbaik di Bogor. Dan inilah dia, Teh Widya dari The Hantaran. Halo Teh. Halo Kak Abo. Iya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baju kita agak sedikit mirip warnanya. Iya. Mirip nggak sih? Kita maksain aja. Mirip lah ya pokoknya. Oke, Teh, ini banyak banget ya keresahan-keresahan dari para lovebirds yang memang sedang mempersiapkan pernikahannya. Waktu pas meeting nih biasanya, ternyata banyak dari mereka yang belum tahu nih perbedaan antara seserahan dan juga mahar. Nah, maka dari itu nih, Teh Widya mungkin bisa nggak kasih insight kepada para lovebirds? Silahkan Teh. Bagi sebagian calon pengantin itu masih kayak apa sih seserahan atau apa sih mahar gitu ya. Nah, aku di sini akan sharing mengenai seserahan dan juga mahar. Kalau kita lihat dari definisi dulu, mungkin dari sisi mahar dulu kali ya. Kalau untuk dari definisi mahar itu sendiri secara hukum Islam, jadi mahar ini dianggap sebagai sebuah sebutan untuk harta atau barang yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri. Itu mahar. Nah, kalau kita ngomongin soal mahar itu sebetulnya luas banget dan banyak gitu ya hal-hal atau poin-poin yang harus diperhatikan oleh setiap calon pengantin. Nah, poin pertama nih yang perlu dipahami oleh calon pengantin kaitannya sama mahar itu bahwa mahar ini adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri. Nantinya itu ketika setelah menikah, apa yang diberikan oleh calon suami itu menjadi sepenuhnya hak istri. Gitu. Jadi kalau misalnya nih udah sah suami istri, kemudian suami mau pakai apa yang diberikan pada saat rumah tangga, misalnya mau dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Kalau istrinya nggak mengizinkan, itu suami nggak berhak. Gitu ya? Iya, karena itu semuanya full menjadi milik dari istri. Gitu. Kecuali kalau memang di awal istri sudah menyampaikan, boleh kok ini pakai aja gitu, itu baru boleh. Betul ya. Jadi kalau memang ada komunikasi baru boleh ada izin lah ya. Iya betul. Karena kan itu pemberian ya dari suami kepada istri itu. Kemudian hal kedua yang harus dipahami adalah bahwa mahar ini menjadi salah satu syarat pernikahan Kak Abo gitu. Jadi kenapa sih menjadi salah satu syarat pernikahan? Karena mahar ini dianggap sebagai suatu simbol atau bukti dari keseriusan, komitmen, tanggung jawab, dan lagi sebagai bentuk penghormatan kepada calon istri dari calon suami gitu. Dan itu semua sebenarnya udah diatur ya, khususnya di dalam agama Islam kaitannya dengan mahar. Yang ketiga, kalau kita ngomongin soal mahar, setiap calon pengantin nih yang mau mengurus pernikahan di KUA pasti datang dong ya ke KUA ya. Kedua, tuh kan mereka datang. Betul. Kemudian ketemu penghulu, ya kan. Ketika pendataan administrasi untuk pernikahan, penghulu ini akan bertanya, Kak, apa maharnya? Mahar yang diinformasikan, kemudian itu nanti akan dicatat di dalam buku nikah. Nah, ini yang banyak nggak diketahui oleh setiap pasangan yang mau
menikah. Nah, yang terakhir, yang keempat, kalau kita ngomongin soal mahar itu adalah bentuknya. Jadi bentuknya itu bisa apa aja, yang penting ada nilainya dan juga ada manfaatnya. Itu sih kalau soal mahar. Mahar ya. Oke, memang sedikit tergelitik mengenai tadi poin keempat bahwa mahar tuh bentuknya apa aja ya. Kalau mungkin Lovebirds beberapa ke belakang pernah melihat ada yang maharnya kayak semacam kayak sendal jepit lah, lalu juga figur-figur superhero yang memang sebenarnya kalau diuangkan itu memang ternyata cukup berharga juga. Tapi karena memang tadi poinnya adalah apapun yang penting berharga. Jika memang menurut klien ataupun si lovebirds itu berharga, berarti berharga ya? Iya. Betul. Jadi harus ada nilainya tadi yang bisa dijual. Mohon maaf kalau misalnya sandal jepit kan nanti kalau dijual mungkin tapi nggak tahu mungkin dari sandal jepit itu mereka bertemu kali ya. Kamu kanan aku kiri gitu. Lovebirds, ini baru pertama loh ya. Baru si mahar yang dibahas. Ada 4 poin penting yang mungkin lovebirds bisa catat dan juga pikirkan dan obrolkan bareng nih ya sama pasangannya. Nah, lalu bagaimana mengenai hantaran atau seserahan? Oke, kalau seserahan itu sifatnya lebih fleksibel. Jadi kalau mahar tadi wajib, ya, kalau seserahan itu lebih ke, kalau sekarang itu kita nyebutnya sebagai tradisi. Tradisi atau budaya yang memang saat ini sudah banyak dilakukan, dipersiapkan oleh setiap pasangan yang mau menikah. Secara definisi lagi nih ya, seserahan ini pemberian tidak wajib dari calon suami kepada calon istri. Jadi sifatnya lebih fleksibel, pelengkap gitu Kak. Kalau misalnya ada ya nggak apa-apa, kalau nggak ada pun juga nggak apa-apa. Gitu, untuk seserahan. Betul, karena memang sifatnya tadi hanya pelengkap ya. Tapi kalau tidak ada, kadang-kadang nggak mungkin juga sih, karena dia diada-adain gitu ya. Walaupun hanya mungkin sebuah yang parsel buah aja itu sudah kayak seserahan nih ya. Seperti itu. Nah, lalu nih Teh Widya, mungkin ini bisa jadi hal yang ternyata sampai sekarang pun menjadi concern ya sebagai calon pengantin. Kenapa seserahan dan juga mahar ini menjadi salah satu hal yang memang kenapa sih wajib harus dipikirin oleh lovebirds Teh menurut Teh sendiri? Kalau untuk seserahan dan mahar ini yang bikin problem adalah banyak pasangan itu nggak ngerti Kak. Jadi seserahan itu kita harus beli apa? Maksudnya ke situnya. Jadi para calon pengantin itu lebih pusingnya ke situ. Karena kalau klien-klien yang datang ke aku tuh ya biasanya Kak, seserahan itu kita tuh harus beli apa aja gitu. Wes, bagus. Silakan dilanjutkan Teh. Yang bikin pusing lagi biasanya yang bukan bikin pusing sih sebenarnya, bikin kepikiran ya dari calon pengantin itu seserahan sama mahar ini keduanya Kak biasanya dianggap sebagai representatif dari kemampuan calon pengantin. Nah, itu yang sebetulnya salah. Calon pengantin ini jadi overthinking gitu kan, karena takut nanti kalau seserahan atau mahar yang mereka buat atau mereka keluarkan gitu, takut dinilai udah pantas belum ya gitu, udah sesuai atau belum sih seserahannya, takut dinilai nanti kok seserahannya dikit banget padahal mohon maaf misalnya mampu. Nah, itu yang terkadang bikin calon pengantin ini jadi was-was atau overthinking. Nah, sebetulnya kan faktanya enggak gitu kan. Biasa ya Teh, namanya juga keluarga besar kan, kadang-kadang ada si bibi, itu kurang bawa seserahan kan kita mau hajatan besar gitu. Belum si Uwa, itu mah apa barang apa kabelnya yang agak bagusan, bungkusnya yang gedean gitu ya. Atau mungkin beberapa di daerah di Indonesia kan ada yang memang seperti di daerah Karawang ataupun Garut yang emang bawa domba, bawa beras-berasan, pokoknya yang hasil panen aja dibawa seperti itu pun sebenarnya memang bisa sesuai dengan kembali ke daerah masing-masing tadi ya. Betul sekali. Oke, Teh, kita akan sedikit lebih spesifik lagi dan kita tetap di sesi ini akan membahas baik dari mahar dan juga seserahan seperti itu. Nah, kita akan fokus lagi ke mahar lagi nih ya lovebirds, dimana khusus nih Teh untuk pemilihan mahar ya, ini menurut Teteh sendiri sebagai vendor dari hantaran, bagaimana cara menentukan apakah harus emang emas semua, logam mulia, atau mungkin dengan nominal uang yang sesuai dengan tanggal pernikahan? Sepengalamannya Teh Widya bagaimana, silakan. Oke, jadi kalau untuk mahar sebenarnya enggak ada kata harus Kak. Harus mewah, harus banyak, harus emas, harus uang, itu enggak. Jadi kembali lagi
ke maknanya. Jadi gimana makna yang aslinya bahwa seserahan ini ataupun mahar ini adalah pemberian dari calon suami kepada calon istri gitu, dan tetap disesuaikan dengan kemampuan. Jadi nggak harus yang seperti yang disebutkan tadi, oh harus jenisnya emas atau jumlahnya harus 5 gram, 10 gram, itu enggak. Tapi yang menjadi perhatian adalah yang pertama bahwa barang yang diberikan itu harus berupa harta. Jadi berupa harta. Harta itu kan banyak ya jenisnya, ada uang, ada logam mulia, ada perhiasan. Nah, para calon pengantin ini bisa memilih salah satu di antaranya atau bahkan semuanya. Oke-oke aja kalau memang mampu. Betul. Nah, yang kedua, apa barang yang memang bisa diambil manfaatnya gitu. Jadi barang tersebut yang nantinya mungkin bisa dijual atau bahkan diuangkan. Nah, yang ketiga, barang ini harus jelas Kak keberadaannya. Jadi jangan sampai, nah kalau Kak Abu mungkin pernah mendengar baru-baru ini kan ada yang merasa tertipu nih pengantin perempuannya. Jadi kayak maharnya itu berupa cek. Iya, itu berapa? 1 miliar? Oh, 3 miliar. Oh, sorry, 3 miliar. Biasa kan? Udah gitu besok hilang kan? Betul. Udah start jadi istri. Udah dapat semuanya. Oke. Nah, terus ketika mau datang ke bank mau diuangkan ternyata ceknya kosong. Nah, itu yang sebetulnya nggak boleh. Jadi yang aman-aman aja deh kalau misalnya para calon pengantin ini mau memilih mahar atau menentukan mahar, yang pasti-pasti aja toh masih banyak pilihan lain ya. Ada logam mulia, ada emas dan lain sebagainya. Itu kalau untuk mahar. Oh, oke. Jadi kembali lagi kepada nilai ya, dan juga tentunya tadi memang sebenarnya secara nilai dan jumlah tidak ada nominal ataupun angka tertentu ya. Yang penting itu pasti adalah bernilai, ada harganya, ada nilainya, dan juga ya sekemampuan. Betul. Ya seperti itu. Nah, lalu kalau menurut Teteh lagi nih Teh, ada nggak sih kayak semacam tips ya agar tentunya pengantin ini ya bisa lebih mudah saja gitu ya, kayak menggambarkan ataupun menentukan mahar yang memang mungkin disiapkan. Tips yang bisa aku share di sini adalah yang pertama mungkin para calon pengantin ini setiap pasangan itu bicara secara internal dulu. Gitu. Internal di sini maksudnya dengan pasangan apa dengan keluarga? Internal pasangan aja berdua nih ngomong kamu mau mahar apa sih gitu. Atau dari perempuannya, aku nanti kalau nikah mau ya maharnya misalnya 10 gram logam mulia gitu. Jadi internal dulu secara di dalam pasangannya, internal mereka, itu baru dibawa ke keluarga. Di sini teng. Karena kan biasanya problemnya justru di situ ya. Oke, lanjut ya. Kalau misalnya kaitannya sama mahar itu kan lebih ke perempuan ya, perempuan yang minta gitu kan. Ada banyak case sebetulnya, ada banyak dari sisi point of view-nya dari sisi perempuan. Jadi perempuan ini bisa aja dia dari awal sudah punya cita-cita nih Kak. Aku nanti kalau mau nikah maharnya mau perhiasan, maharnya mau uang 10 juta atau 1 M tadi misalnya, udah punya cita-cita. Kemudian disampaikan ke calon suaminya, kalau aku minta mahar ini kira-kira kamu sanggup enggak gitu. Nah, tapi ada juga dari pihak perempuan ini orang tuanya, Kak misalnya kamu nanti mau nikah mau mahar apa, terus bingung apa ya mah gitu. Nah, itu bisa jadi pembicaraan internal dari perempuannya. Kemudian baru disampaikan ke laki-laki. Nah, nanti dari laki-laki ini baru menyampaikan ke pihak keluarga besar. Oh, ini dari keluarga perempuan pengen minta maharnya bla 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 bla. Gak bisa cuman dalam 1 hari ada gitu ya langsung ketemu maharnya apa enggak. Biasa prosesnya itu panjang. Enggak sedikit juga Kak. Misalnya pernah nih ada pengalaman klien ya, order mahar di kita, mahar custom itu sejumlah sekian. Kemudian ternyata berubah. Itu berubahnya karena ini Kak, ternyata orang tua aku mau nambahin 1 set perhiasan. Bisa ya. Bisa. Jadi itu makanya ada komunikasi dari calon laki-lakinya kepada orang tuanya sendiri. Jadi bisa siapa tahu tadi kan dari orang tua mau ngasih ke calon mantu gitu kan, ngasih 1 set perhiasan. Nah, itu bisa menjadi satu kesatuan pemberian dari calon suami kepada calon istri. Mahar ini kan juga dianggap sebagai bentuk penghormatan ya. Jadi makanya itu kenapa perlu dilibatkan orang tua atau keluarga dalam proses pembicaraan. Jangan sampai nanti dianggapnya tadi kok sedikit, kok ini kok itu gitu. Itu menghindari hal-hal itu, makanya komunikasi
itu penting banget. Kalau kita lihat zaman sekarang nih, yang Gen Z ala-ala Gen Z, mereka itu cenderung maharnya itu disesuaikan sama tanggal kan. Oh, iya bener banget. Itu jadi buat kenang-kenangan, buat kayak ada artinya nih. Jadi misal nih kalau misalnya mau disesuaikan dengan tanggal, misalnya 9 Mei 2025. 9-nya ini 9 gram perhiasan emas, 5-nya 5 gram logam mulia, kemudian 2025-nya uang tunai sebesar 2.025.000. Oh, bisa ya. Itu boleh nggak? Boleh banget. Kembali lagi mampu atau enggak gitu ya. Ya kan, kalau mahar itu kan memang jangan sampai tadi ya memberatkan atau jangan sampai juga jadi ajang pamer atau ajang besar-besaran. Betul ya. Jangan gara-gara ini malah maaf ya maksudnya jadi ada keributan dan lain-lain gitu ya. Yuk yang dibikin simpel aja karena ini kan sebuah hal yang baik seperti itu ya. Betul. Jadi ya udah baik-baik aja seperti itu. Oke. Yang menarik juga di Indonesia ini kan kita banyak banget ya budayanya ya. Iya kan? Pilih-pilihnya banyak banget. Nah itu mungkin kamu juga udah pernah tahu ya kayak uang panai. Itu tuh. Itu kan uang panai dari salah satu budaya dari Makassar ya. Betul. Uang panai itu kan nggak bisa kita cuman putusin di antara internal pasangan aja, pasti melibatkan keluarga, apalagi itu sudah menyangkut budaya adat gitu. Iya, jadi nggak bisa kalau hanya internal. Jadi memang harus dikomunikasikan dengan keluarga kaitannya dengan mahar. Itu kalau ya jadi itu Lovebirds sudah jelas ya tadi mengenai bagaimana cara pemilihan dan juga tips ya dari Teh Wedia yang tentunya ini bisa diaplikasikan dengan rencana mahar yang memang kiranya sudah ada pembicaraan nih ya antara kamu dengan calon pasangan kamu. Itu tentang mahar. Ya, dari pemilihan dan juga lain-lain dengan tips-tipsnya sudah disampaikan oleh Teh Wedia. Berikutnya Teh, bagaimana mengenai seserahan? Contoh, kalau seserahan itu ini biar nggak bingung lagi nih ya, Lovebirds. Aku tuh harus mulainya tuh dari beli apa sih kalau seserahan gitu loh. Silakan Teh. Iya, aduh itu udah kayak makanan sehari-hari sebetulnya Kak. Kalau misalnya klien yang datang suka kadang bingung seserahannya itu harus apa dan mulai dari mana buat beli, apalagi kalau misalnya sahabat-sahabat aku nih, kadang kalau misalnya kan seserahannya pesannya di aku dong gitu kan. Nah, itu nanya apa ya, beli apa dulu ya gitu, terus jumlahnya berapa, kita harus nyiapin berapa banyak itu seserahan, berapa kotak. Nah kalau di aku di The Hantaran itu biasanya klien yang datang itu kita kasih guideline. Kita ada guideline, daftar-daftar barang atau list barang seserahan yang bisa menjadi inspiratif buat para calon pengantin ini membeli barang tersebut. Nah, cuman pada prinsipnya kalau seserahan itu belilah barang yang memang dibutuhkan atau memang biasa dipakai oleh perempuan ini, karena kan kalau seserahan kan apa yang dipakai oleh perempuan ya. Nah itu jadi aku selalu bilang sama klien aku kalau Kak beli yang memang biasa dipakai, biasa memang dibutuhkan gitu, jangan sampai udah mahal-mahal misalnya beli ternyata nggak dipakai, sayang kan. Mubazir. Iya betul, mubazir. Nah itu untuk seserahan. Jadi kembali kita di kayak seserahan itu juga bukan ajang pamer, oh barangnya bagus, barangnya branded, barangnya mewah, barangnya banyak, itu enggak. Jadi kembali lagi nih Lovebirds, beli tadi memang udah langsung masuk ke poin sih, beli yang memang kamu tuh pakai gitu. Betul ya. Betul banget. Jangan sampai udah bonyok banget, ternyata setelah menikah, setelah selesai acara udah deh nggak dipakai tuh barang, sayang banget ya. Betul. Nah lalu berikutnya nih Teh, ini gimana nih cara dari si Lovebirds, mungkin ini juga kembali lagi best experience dari Teteh untuk kayak semacam memilih barang-barang hantaran ataupun berbelanja barang-barang hantaran agar ya nggak boncos lah harganya, nggak pusing juga lah nanti mikirnya dan lain-lain. Kalau dari Teteh gimana? Sewa seserahan itu memang setiap vendor menawarkan 2 jenis layanan. Ada 2 jenis. Ya. Nah, layanan yang pertama itu adalah jasa hias dan sewa seserahan. Jadi barang-barang klien yang datang ke kita itu kita hias secantik mungkin. Nah, yang kedua, jasa yang kedua adalah mahar custom. Nah, contohnya ini Kak. Yang ada di sini. Yang orange. Ya, nah itu namanya mahar custom. Jadi dibuat sesuai dengan nama pengantin, maharnya apa. Dan ya
Baru sekarang loh dari semua puluhan episode saya berdiri. Oh my god, spesial ya berarti ya. Ini dia Ya, ini. Aku mungkin sedikit ya. Di podcast maaf ya. Itu dulu. Oke. Nah, ini yang namanya mahar custom. Okay. Nah, jadi untuk kalau kita ngomongin soal mahar lagi nih ya, kadang ketika klien itu lihat mahar, Kak, ini logam mulia asli gitu. Enggak. Jadi kalau untuk mahar kita semuanya itu adalah replika gitu. Karena kan ini mahar ini dijadikan sebagai simbolis pada saat prosesi akad nikah. Setiap vendor juga punya kebijakan masing-masing. Okay. Nah, kalau di kita di Dahantaran pengerjaan mahar ini kurang lebih 1 bulan. Berarti emang harus dari ini. Jauh-jauh hari. Ini ya. 1 bulan nih. Maaf deh, apa yang membuat ini bisa jadi 1 bulan? Apakah mungkin menulis kata R, Y, A, N, dan S, U, K, M aja yang bikin lama atau bagaimana teh? Prosesnya sih kayak ini kan kita pakai vendor ketiga ya, orang ketiga nih dalam membuat cuttingan ini ya. Coba kita lihat. Jadi, nah untuk membuat ini kita nggak bisa sendiri. Oke. Jadi Dahantaran belum proper untuk membuat akrilik yang bertuliskan bentuk telur ini. Misalnya untuk nama cuttingan ini kita butuh jasa laser cutting untuk memesan ini semua. Jadi nggak bisa dadakan gitu. Butuh waktu untuk membuat tulisan nama, kemudian akrilik yang di tengahnya ini, kemudian menghias dan lain sebagainya. Gitu. Tapi sering juga, pernah juga kita dapat orderan mahar dadakan. Jadi cuma seminggu. Gimana tuh? Bisa nggak? Bisa. Tapi mungkin modelnya yang nggak ini. Yang kita punya. Iya, misalnya. model kita punya. Jadi model yang lebih simple, yang bisa seminggu itu jadi. Tuh ya, dapat lagi poinnya. Jadi kalau misalnya Lovebirds nih ya, mau maharnya itu sesuai dengan konsepnya, sesuai dengan apa yang dimau, saran aku sih harus pesannya dari jauh-jauh hari, karena butuh waktu untuk membuat sebuah mahar kayak gitu. Kemudian kalau untuk seserahan, nah sistem sewa seserahan itu juga ada waktunya, Kak. Jadi kalau untuk seserahan kita rata-rata nih 5 hari. Dengan pembagian seserahan diambil H-1 atau H-2 hari pernikahan. Kemudian pengembalian itu bisa di H+2. Jadi total kira-kira 5 hari. 4-5 hari. Untuk proses hiasnya sendiri gimana sih, Kak? Itu juga menjadi betul. pertanyaan banyak ya dari calon pengantin. Kapan sih kita harus ngasih barang kita ke kakak gitu ya? Kapan kita harus setor barang ibaratnya? Nah, kalau di kita klien menyerahkan barang yang mau dihias itu setidaknya H-2 minggu. Oke, berarti ya 2 minggu itu paling aman. Paling aman. Mepet-mepetnya biasa kan kita. Aku pernah juga tuh. Kita mepet. Ya, ceritanya tuh jadi kliennya ini orderan dari WO ya. Oke. Gitu, jadi klien ini nggak kepikiran soal seserahan ke Abo. Oke, nggak apa-apa. Kan Itu. wajar baru nikah. Bener. Jadi baru kepikiran seserahan itu H-3 atau H-4. Ya ampun, oke. Jadi WO dihubungi oleh WO minta tolong, bisa nggak nih dibantu gitu kan? Oh ya udah, tapi minusnya adalah kita nggak bisa menyediakan kotak sesuai dengan apa yang dimau gitu. Kalau misalnya yang ada aja gitu. Betul. Oke. Gitu. Tuh, ya buat Lovebirds, kalau mau aman banget, nggak gerasak gerusuk gitu ya, itu H-2 minggu sebelum kalian menikah ya. Tipe perempuan tuh kan beragam ya, Kak. Beragam. Beragam banget. Kayak warna ya. Tadi kita tempat bahas warna apa nih? Oke, lanjut. Iya. Nah, jadi ada tipe perempuan yang dia itu concernnya di beauty. Tuh, oke. Kategorisasi berarti ya. Iya, betul. Jadi kalau misalnya concernnya di beauty, itu dominannya mereka akan fokus pada barang-barang kayak skincare, make up, beauty care itu. Tapi lain hal, ada tipe perempuan yang dia concernnya itu di fashion. Kalau fashion item tuh biasanya mereka akan fokus dulu beli tas, beli dompet. Ini seperti ini dok? Iya, tas kayak Seperti gini, ini ya. sepatu, jam tangan, perfume dan lain sebagainya. Karena tadi seserahan itu lebih fleksibel, jadi memang betul harus disesuaikan dengan apa sih yang biasa dipakai oleh perempuan. Biar
lovebirds ini nggak bingung nih, kita coba kategoriin ya seserahan apa aja sih item-itemnya. Yang pertama ada yang namanya perlengkapan ibadah. Jadi alat sholat gitu ya, ada mukena, ada sajadah, Al-Quran, tasbih, itu item pertama. Item yang kedua ini berkaitan tadi dengan beauty care atau personal care. Ada make up, ada skin care, ada beauty care, kemudian ada handuk dan lain sebagainya. Kemudian untuk item yang ketiga ini kaitannya dengan aksesoris dan fashion item. Ada tas, kemudian sepatu, kemudian ada jam tangan, ada dompet, ada parfum dan lain-lain. Jadikan pilihan juga ada kain dan pakaian. Nah, kain atau pakaian ini biasanya tergantung perempuannya. Ada yang pakai dress, ada yang gamis, kemudian ada yang pakaiannya casualnya. Itu tergantung kebutuhan. Kita ngomongin soal adat lagi, Jawa nih, biasanya dalam seserahan itu harus ada yang namanya kain. Nah, kainnya itu harus motifnya ini, itu. Nah, itu biasanya ada. Kemudian kain brokat, kebaya dan lain-lain. Nah, itu kembali lagi ke kebutuhan dari perempuannya seperti apa. Nah, yang keempat perlengkapan sesuai dengan hobi. Aku pernah nih Kak dapat klien, dia hobinya itu main musik. Gitar. Jadi betul banget. Iya, betul banget. Kirain ini siap. Jadi seserahannya itu gitar karena hobinya si perempuan ini gitar. Tete punten, tapi itu ngebungkusnya gimana, segede apa gitarnya? Kita kasih pita. Pokoknya kalau seserahan tuh ya kita harus bermain, akalnya tuh harus jalan sih. Ini mau diapain? Gitu ya? Betul banget. Pokoknya calon pengantin ini terima jadi cantik aja udah pokoknya hasilnya. Pertanyaan berikutnya, itu yang gitar siapa yang bawa seserahannya? 2 orang kali ya. Nah itu dia. Nggak tahu ya siapa, pokoknya mintanya gitu aja. Oke, baik. Itu Kabo kaitannya sama. Nggak lagi ngebayangin orang seserahan biasanya mah anduk ini di belakang kita. Bener. Ada juga helm. Helm ya. Helm masih ada, betul. Di motoran, jadi dikasih helm. Aku sempet tuh kayak, duh ini helmnya gede banget ya. Pakai apa nih? Tapi di kita kotak seserahan itu ada dari ukuran kecil sampai ukuran besar. Jadi bisa memfasilitasi barang-barang klien yang dari ukuran kecil sampai ukuran besar kayak gitu. Nah, itu kalau untuk item-item seserahan. Siap. Gitu. Nah ya, ternyata banyak ya lovebirds, dan kayaknya yakin banget ya, kayaknya lovebirds belum tahu banget nih tentang hal yang kayak gini. Ternyata memang ada item dan juga kategorisasi ya. Iya benar. Buat kamu yang misalkan suka banget sama fashion gitu ya, disiapin gitu kan, baju lah segala macam gitu. Buat kamu yang sukanya tentang beauty, itu tadi disiapin dan lain-lain. Itu lengkap banget. Dari kategorisasi, lalu juga dari hal-hal yang memang disiapkan. Nah ini idealnya Teh, idealnya itu berapa sih Teh yang harus disiapkan? Nggak ada ketentuan. Harus seserahan itu harus 8, harus 10, harus 12, enggak. Tapi memang klien-klien yang pesen di The Hantaran itu rata-rata mereka 8-10 kotak. Tapi kalau misalnya boleh nggak, kalau cuma 6 kotak aja boleh, 4 kotak aja boleh nggak? Boleh. Atau bahkan pernah di kita itu hias seserahan sampai 18 kotak. Gitu. Sampai ke belakang gitu ya. Jadi tadi tergantung bagaimana kemampuan dan kebutuhan gitu. Jadi nggak ada harus ketentuan khusus berapa jumlahnya, nggak ada. Iya saya mau 18 kotak, isinya baju semua sama gitu. Mampunya baju doang gitu ya. Iya, menarik itu Kak. Jadi klien itu beragam ya. Kita kalau misalnya dalam dapat pesanan nih, kadang ada yang memang 8 kotak itu skincare semua, beauty care semua. Bener. Jadi kayak beauty care semua, make up, skincare kayak gitu. Baju nggak ada, sepatu nggak ada gitu. Ada, boleh nggak? Boleh gitu. Oke, perawatan banget berarti tuh orang. Ada juga yang misalnya di seserahannya itu dia justru kayak make up itu sama sekali nggak ada. Sampai aku tuh kayak notice kayak takutnya mungkin ketinggalan gitu ya. Emang nggak ada kan? Iya, aku bilang Kak, punten ini untuk make up sama skincare-nya
ada atau enggak ya gitu. Oh iya kan emang nggak ada. Oh berarti bisa jadi dia memang enggak concern di make up, nggak biasa nggak make up gitu. Jadi barang-barangnya lebih ke pakaian, kerudung, tas. Oh kalau tas, sepatu itu banyak dia. Tapi memang kalau untuk yang beauty care itu nggak ada. Jadi beragam sih tipe-tipe klien. Oke. Baik ya, jadi silahkan kembali lagi ya dengan apa yang memang kalian sudah inginkan, bayangkan di hari pernikahan kalian pertama. Kedua adalah ya pastinya dengan kemampuan juga seperti itu ya. Tadi ya sebenarnya memang tidak ada angka khusus ya dalam sebuah hantaran, tapi ya mungkin idealnya tadi sudah disampaikan oleh Teh Widya ya bisa 6 atau mungkin tadi pernah satu klien 18 ya guys, luar biasa itu tuh. Kebayang banyak banget 18 kotak tuh. Karena gini, biasanya dalam sebuah acara pernikahan itu kan biasa formasi berbaris keluarga itu kan ke belakang kan. Nah setiap barisannya itu biasanya memang membawa kotak tuh. Bisa ada satu, bisa dua tuh. Kalau dua berarti ada 6 baris tuh. 9 baris. 9 baris ke belakang, kebayangkan. Masya Allah, luar biasa sekali. Oke, berikutnya nih Teh Widya. Ini kembali lagi nih untuk informasi dari Lovebirds ya. Teh, kadang ya waktu pas meeting vendor nih, kan biasanya WO atau MC kadang-kadang suka bertanya saat presentasi susunan acara, Bu, nanti setelah prosesi sambutan penyerahan dan penerimaan akan dilanjutkan dengan prosesi penyerahan barang hantaran secara simbolis. Langsung interupsi kata si orang tuanya, oh kenapa Bu? Hantaran sudah diserahkan semua mas waktu pas lamaran. Nah ini jadi pertanyaan. Sepengalaman Teteh dan juga mungkin ini pandangan dari Teteh sebagai vendor dari hantaran, seserahan atau hantaran itu baiknya diserahkan saat di lamaran atau memang di pernikahan? Silakan. Oke, jadi seserahan itu sebenarnya bisa di 2 momen. Dan nggak ada ketentuan seserahan harus di momen lamaran atau seserahan harus di momen pernikahan. Jadi balik lagi ke budaya dari keluarga atau keluarga inginnya gimana itu boleh. Kak kalau misalnya dua-duanya boleh, ya boleh banget. Kalau misalnya mau di lamaran ada seserahan, kemudian di hari pernikahan ada seserahan, itu juga nggak masalah. Jadi kembali lagi ke secara kebutuhan itu maunya seperti apa. Tapi pastinya ada plus minusnya. Seserahan pada saat hari pernikahan pasti akan bertanya, Kak kalau misalnya seserahan yang di hari pernikahan nanti lamaran bawa apa dong? Oh yes, betul. Iya kan, bawa apa? Nah biasanya aku akan kasih masukan kalau misalnya seserahannya itu pada saat lamaran, pernikahan, hari pernikahan, maka pada saat lamaran keluarga itu bisa bawa kayak hasil bumi tadi, mungkin bawa domba, bawa domba guring. Itu jadi bisa buah-buahan, bisa kue atau roti dan lain sebagainya. Itu kalau untuk pada saat lamaran ketika seserahan itu dibawa pada saat hari pernikahan. Kalau misalnya seserahannya itu di lamaran, sebenarnya ada poin plus juga yang bisa dirasakan oleh calon pengantin. Kalau untuk di lamaran biasanya lebih intimate. Calon pengantin ini pasangan bisa ngelihat bener-bener, oh ini loh seserahannya. Kemudian yang kedua, proses dokumentasi. Biasanya fotografer khususnya ya pada saat hari H pernikahan itu kan udah banyak banget list foto yang harus difoto, yang harus dilakukan. Nah, tapi kalau pada saat lamaran, fotografer itu biasanya cenderung lebih santai, sehingga seserahan tadi kan sayangnya udah seserahan bayar mahal-mahal, ternyata nggak difoto. Bisa punya waktu mendokumentasikan seserahan itu bisa lebih panjang karena kan tadi acaranya nggak sepadat saat hari pernikahan gitu. Oke ya, jadi memang ada plus minusnya. Bukan plus minus, maksudnya ya udah opsi aja. Iya opsi aja. Betul, opsi aja. Baik, dua-duanya baik, tidak ada yang nggak baik, dua-duanya baik. Tapi silahkan dipilih menurut sesuai dengan ya udah keinginan kalian aja seperti itu, dan juga nyamannya kalian berdua seperti apa ya. Intinya dua-duanya baik seperti itu. Iya betul. Pernah ada pertanyaan kayak gini Teh, aduh Kak waktu pas hantaran di lamaran, oke, barangnya udah aku pakai semua, gimana ya? Ya udah
Biasanya memang kita berikan sebuah kemudahan aja lah ya, nggak usah terlalu disuruh. Oh boleh Kak, mungkin bisa kontak lagi vendor sebelumnya untuk hantar, mungkin salah satu aja, mungkin boleh ditata ulang lagi satu aja hanya untuk simbolis nanti di pernikahan. Nah itu Kak Abo. Jadi kalau misalnya pasangan ini prefer mau seserahannya itu di lamaran, aku pasti akan kasih rekomendasi. Pada saat hari pernikahan, setidaknya ada simbolis, entah itu 2 atau 3 kotak. Misalnya kotak pertama alat sholat, kemudian kotak kedua misalnya kalau ada mahar tadi ya, perhiasan atau uang, sama satu item terserah mau apa yang itu jadi simbolis tadi. Jadi ada kenang-kenangan pada saat hari pernikahan. Biasanya kan orang tua pengantin kan saling foto menyerahkan gitu kan. Nah itu ada dokumentasi itu. Jadi pada saat hari pernikahan itu nggak sebanyak pada saat lamaran. Ya, jadi kayaknya semuanya ya mudah ya, asal jangan terlalu berpikir yang terlalu sulit gitu ya. Betul. Semua ada solusinya. Oke, Teh Widya, ini biasa ya kita namanya juga dalam industri pernikahan ya, semua vendor itu memiliki trennya masing-masing. Dekorasi trennya 2025 seperti ini, lalu juga makeup ya, trennya makeupnya seperti ini. Nah khusus kalau untuk hantaran sendiri ada nggak sih Teh? Mungkin entahkah tren di 2025 nih walaupun tinggal beberapa minggu lagi, dan juga mungkin prediksi Teteh di tahun 2026 Teh kira, silakan. Oke, kalau kita ngomongin soal tren itu kan sebenarnya nggak ada habisnya ya Kak ya. Pasti ada aja gitu kan. Tinggal kembali lagi sesuai dengan preferensi dari setiap pasangan ya. Ada yang memang seleranya itu mewah, yang memberikan kesan mewah. Ada yang kalau dulu tren zaman dulu itu adalah rustic. Kamu nikah pakai seserahan nggak? Pakai. Temanya kayaknya rustic. Iya sih, rustic yang dari kayak Kayu. Kayu, terus juga kayak ada serabut-serabut kayak Iya, gitu. Itu rustic istilahnya? Itu rustic. Oh, rustic istilahnya, oke. Dulu itu hype banget. Itu dulu rustic. Tapi kalau sekarang makin kesini itu rustic nggak laku. Ini yang sekarang lagi. Nah sekarang trennya itu adalah gemerlap gitu ya, bling-bling gitu. Iya, jadi ini salah satu contoh yang modelnya itu kristal gitu. Dia ini samping harusnya ada ya guys. Ini ada keranjang kuningnya ada nggak? Nggak ada ya? Iya, gitu. Jadi kalau misalnya mau menampakkan atau mau memunculkan kesan mewah, biasanya klien pilih yang kristal. Makin kesini memang Gen Z ini lagi-lagi Gen Z ya, mereka tuh cenderung pingin yang simple dan enggak mau ribet gitu. Jadi di Instagram tuh banyak banget tipe-tipe seserahan atau mahar yang memang ya mengikuti tren itu tadi ya. Nah kalau misalnya di kita itu selalu open. Jadi kalau misalnya klien datang ke kita, Kak aku pingin dong seserahannya kayak gini, boleh nggak? Bisa nggak? Boleh, bisa. Jadi nggak harus ada yang di katalog aja gitu. Tapi kalau misalnya klien itu mau bawa foto sendiri untuk aku pingin dihiasnya seperti ini, aku pingin maharnya dihias kayak gini, itu sah-sah aja, boleh aja nanti di kita gitu. Baik lagi, ternyata memang namanya setiap tahun tuh memang ada trennya masing-masing. Tadi memang sempat ya dibahas, memang dulu tuh rustic, tapi memang sekarang ini trennya, tapi 2026 hampir sama seperti ini mungkin. Prediksinya iya masih sama. Yang gemerlap. Masih gemerlap gitu ya kan, pingin follow betul dengan pengen kelihatan, validasi banget ya kayak gitu. Oke, Teh Widya, aku agak penasaran dengan di samping kiri kamu itu apa tuh? Oke, jadi ini boleh aku bawa sini? Boleh. Oke, pelan-pelan. Nah, ini bagus. Nah, jadi kalau ini tuh namanya hidden hantaran Kak. Oke, hidden hantaran. Ya, jadi hidden hantaran ini tahun lalu sempat rame. Ya, ini viral. Di weddingan selalu ini dipakai. Para calon pengantin ada yang kadang tipenya kayak malu gitu, pinginnya tertutup. Oh malu, hantaran aja nih malu gitu. Ya malu, jadi bisa alternatifnya pakai hidden. Nah kalau hidden ini kita kayak pengantin adat Melayu lovebirds ini mengusung tema pernikahannya Melayu, biasanya mereka akan lebih memilih menggunakan
hidden karena sesuai dengan konsep pernikahannya ya, Betul. Melayu atau Malay Malaysia. Iya benar. Jadi bisa menjadi alternatif untuk calon pengantin memilih jenis hidden hantara. Oke. Gitu. Ya, ini opsi juga nih ya untuk Opsi. lovebirds So, yang mungkin ya ternyata memang dalam pernikahannya nanti menggunakan konsep dari Malaysian look. betul. Ya seperti itu biasanya ikut-ikutan tuh ininya juga hantarannya kayak gini seperti itu ya. Cantik guys. Cantik banget. Oke. Sebenarnya sudah beberapa bulan lalu ini udah kejadian yang tidak mengenakan ini udah nggak ada. Tiba-tiba ada lagi nih vendor-vendor nakal. Rame banget ya di medsos sekarang yang rame banget ya. Ini sempat dibahas oleh beberapa vendor, tapi khusus untuk Teteh sendiri nih Teh. Bagaimana ini kan karena kita berbicara seserahan ya. Jangan dianggap walaupun vendor seserahan ini mungkin ya tidak sebesar vendor catering atau dekorasi, tapi tetap ini baik lagi. Hal kecil kalau tidak selesai pun ini akan bisa menjadi masalah yang besar. Nah, khusus dari kacamata Teteh nih, bagaimana cara memilih vendor seserahan yang baik lah Teh dan juga berkualitas? Calon pengantin itu bisa melihat dari beberapa indikator ya, Oke. kalau untuk seserahan. Oke. Nah, yang pertama itu adalah sistem handling Oke. barangnya. Jadi kalau di kita setiap klien itu beda-beda nih. Misal aku terima barang dari klien A, itu aku wadahin sendiri tuh. Ada box sendiri besar, oh ini khusus klien A. Kemudian nanti datang lagi klien B mau nyerahin barang, itu ada sendiri nanti tempatnya khusus untuk klien B. Jadi klien ini nggak khawatir kalau barangnya akan tercampur dengan barang yang lain atau bahkan ketuker atau ya itulah gitu. Takut banget ketuker gitu ya. Yang satu emas, yang satu apa ya perak gitu ternyata ketuker gitu kan. Iya. Nah, jangan atuh terus. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, proses pengerjaan. Nah, seringkali, ini juga harus hati-hati. Harga murah tapi penggunaan aksesoris, penggunaan bunga itu gimana? Itu pasti akan kelihatan Kak kualitasnya. Jangan tergiur harga murah. Berikutnya adalah proses pengerjaan. Proses pengerjaan itu kita pasti menggunakan alat bahan yang tentunya aman. Ya, kalau di hantaran kita sangat menghindari namanya jarum pentul. Oh, Enggak, selama ini nempel-nempelin tuh nggak pakai jarum tuh? enggak. Kita mensiasati itu biar nempel. Kita pakai pita. Karena kalau pakai jarum, itu resikonya adalah barang klien bisa Iya rusak. juga ya, kebayang lah itu misalkan tas yang branded banget tiba-tiba ada Betul. bolongnya. Itu banyak banget loh kasusnya. Oh ya. Banyak kasus tadi ya karena salah pilih vendor seserahan, handling barangnya, tasnya tas kulit, ternyata pakai lem tembak. Bayangin coba tas kulit Nempel itu mah sama aksesorisnya. rugi di kliennya ya kan, sewanya nggak seberapa tapi barangnya rusak. Jadi kalau misalnya contoh tas, kita sama sekali nggak pakai lem tembak, kita pakai alat yang memang bisa menahan tas itu supaya nggak goyang. Yang ketiga itu adalah dekorasi. Setiap vendor pasti punya selera atau punya teknik feelnya beda-beda. masing-masing gitu ya. Betul, sama kayak make up ya. Satu tangan dengan tangan Iya, yang lain pasti beda banget. beda. Begitu juga dengan hantaran. Begitu juga dengan seserahan. Dari hantaran kita hiasnya bunganya seperti ini. Kita menghias dengan model full bunga. Jadi bisa memunculkan kesan yang mewah. Tapi ada juga vendor seserahan yang dia hanya menghias dengan bunga yang minimalis atau bunga yang sedikit. Nah, itu kembali lagi preferensi dari klien, pingin yang bunganya itu rimbun kayak gini ya kan, atau minimalis gitu, karena setiap tangan pasti beda-beda gitu. Kemudian yang keempat itu komunikatif sih ya. Jadi pilih vendor yang memang dia komunikatif dengan klien. Jadi jangan sampai kayak gini. Misalnya setiap klien yang datang itu kan kita akan selalu komunikasi, tanya Kak mau tema bunga warna apa gitu. Kalau misalnya contoh kliennya Kak bebas deh apa aja yang menurut kakak bagus. Aduh itu kan susah ya. Oh iya, malah jadi kayak biasanya itu kan cewek ya, ini cewek dicewekin lagi. Iya cewek kan susah. Menurut aku ini bagus, belum tentu nanti menurut
klien itu jadi bagus. Nah, aku selalu menanyakan konfirmasi kayak boleh tahu nggak dekorasi kakak itu konsepnya kayak gimana? Betul, menyelaraskan. Iya betul. Jadi konsep dekorasinya apa, warnanya apa, kemudian dari sisi baju yang dipakai itu warnanya apa. Jadi kita akan menyesuaikan itu untuk desain bunga gitu. Jadi jangan sampai sebagai vendor seserahan kita cuma terima terserah terus kita ya udah terserah kita, itu kurang pas sih kalau menurut aku. Dari memilih vendor seserahan itu sendiri sebenarnya tadi ya bukan mencari yang paling murah, tapi memang yang berkualitas dan bisa memberikan hasil yang bagus, hasil yang baik gitu. Jangan karena harga murah ternyata kualitasnya juga murahan gitu kan. Lalu juga ada promo-promo ternyata diberikan kualitas yang sangat tidak baik. Kebayang kan kalau memang itu terjadi di pernikahan kalian, kayak aduh sayang banget ya kayak gitu. Nah, sekian lama Teteh membangun dari The Hantaran ini, ada pengalaman khusus nggak sih Teh? Ada. Jadi kalau misalnya kita kan sering expo ya, The Hantaran sering expo nih. Kadang klien ngelihat langsung nih display seserahan kita gitu. Ada nanya nih, Kak itu seserahannya per kotaknya berapa? Oh iya itu kan pasti nanya. Oh ini per kotaknya, kalau yang ini termasuk yang premium, jadi 125.000 misalnya kita per kotaknya. Oh itu udah sama isinya Teh gitu. Oh iya bener, pertanyaan polos banget. Bener. Gimana coba? Dan itu nggak cuman aku, teman-teman seserahan yang lain, vendor-vendor seserahan pun juga merasakan itu. Jawaban Teteh apa? Oh ya enggak dong, gitu. Ya. Jadi ini harga 125.000 itu hanya untuk jasa sewa dan hiasnya aja Kak, gitu. Kalau untuk barang dari kakak sendiri gitu. Misalnya kalau isinya iPhone 17 juta gimana? Ya mungkin gini, Kak ini sama isinya, iya sama isinya, tapi ini memang barang-barang saya, cuma buat difoto doang nanti di acara gitu. Dan itu fakta sih Kak, betul. Fakta, masih banyak yang ada disangka. Bahkan kalau kita nggak expo pun kan kadang tanya minta katalog ya. Minta katalog itu juga beberapa pernah ada yang nanya, itu harga udah sama barangnya ya Kak gitu. Ya enggak atuh, Gitu. cantik banget sih kamu. Jangan jadi orang yang nanya kayak gitu lagi ya kalau udah lihat video wedding podcast ini ya lovers, ya ampun ya. Oke. Tadi sudah dijelaskan secara rinci banget ya mengenai mahar, baik mahar yang memang custom, lalu juga mahar yang memang sesuai desain yang dimiliki oleh The Hantaran, lalu juga si hantarannya sendiri mengenai tadi dari keamanan untuk request ya, lalu juga ya mepet requestnya gimana, dan juga tentunya semua jasa yang tadi mungkin sedikit juga sudah di spill ya mengenai harga jasanya berapa juga tadi sudah di spill juga ya seperti itu. Nah lalu Teh, pertanyaan berikutnya adalah ada nggak sih tips ya untuk lovebirds ya agar seserahan dan mahar dari lovebirds ataupun calon pengantin ini terasa ya meaningful banget lah gitu. Oke, nah ini yang faktanya memang banyak para calon pengantin ini nggak menyadari itu atau nggak ngeh. Gitu ya. Kita selalu menginformasikan atau mengingatkan bahwa yang pertama, Kak ini nanti seserahan udah ada tempatnya belum, mau ditaruh di mana pada saat hari pernikahan. Oh iya, gitu. Benar. Atau pada saat lamaran itu sudah ada tempatnya belum buat naruh. Jangan sampai udah cantik-cantik kayak gini kan, terus udah mahal ternyata nggak dipajang gitu, dekem di hotel, di kamar hotel, buat apa gitu kan. Jadi aku selalu mengingatkan ke setiap klien aku untuk nanti request aja sama WO-nya minta disediakan meja atau standing khusus untuk seserahan gitu. Nah, yang kedua kaitannya sama dokumentasi. Kita ngomongin soal dokumentasi, sering banget juga suka kelewat Kak. Kayak pengalaman aku nih ya, seserahan aku sendiri aja dulu itu tidak terdokumentasikan dengan baik. Jadi belajar dari pengalaman pribadi itu yang aku share ke klien bahwa jangan sampai seserahan ini nggak terdokumentasikan gitu kan. Sayang ya buat kenang-kenangan. Oh dulu barang yang dikasih dari calon suami dari bebek gitu kan. Ternyata seperti ini dulu kayak gini gitu. Nah aku selalu mengenalkan bisa mencari fotografer yang memang dia concern untuk detail dari setiap
seserahan gitu. Karena hampir apa ya, jarang deh pokoknya yang memang fotografer itu fokus pada seserahan. Karena kan memang barang kecil ya Kak, barang kecil, bukan kayak mungkin foto pelaminan atau lain sebagainya. Jadi memang kadang suka dilupakan gitu. Jadi kalau dilupakan kan sebenarnya lebih ke kasihan ke kliennya ya, nggak ada kenang-kenangan. Kalau bisa memang pilih fotografer yang ngerti lah, yang gitu. juga ya dikasih peran juga lah bahwa ini adalah salah satu bagian dari pernikahan gitu Betul, kan. jadi nggak asal foto. Pernah nih Kak juga ada pengalaman. Fotografer ini nggak ngerti deh, foto seserahannya itu di bagian belakangnya. Gimana coba? Iya. Jadi emang nggak bisa ngelihat ya bentuknya gitu kan. Kadang emang yang kayak gitu sih. Iya. Jadi kan sayang ya Kak. Tahu depan belakang mana gitu. Kok foto bagian belakang sih gitu, atau dari foto yang lain misalnya asal aja, kalau ini kan pakai akrilik ya. Kalau foto biasanya kan akan mantul. Jadi barang yang di dalamnya itu nggak terlalu terekspos. Jadi kadang suka asal juga tuh foto item seserahan ini. Jadi biasanya di situ aku mengkomunikasikan ke klien supaya bisa difoto dengan proper gitu. Jadi dari hantaran itu kita nggak semata-mata hanya hias selesai, tapi kita juga memperhatikan supaya klien ini bisa mendapatkan hasil atau bisa menikmati hasil dengan maksimal kayak gitu. Ya, nah itu dia ya lovebirds ya, mungkin nih, tapi ini bisa dijadikan pembahasan tambahan ya kepada mungkin nanti kalau saat meeting vendor gitu ya, mungkin lovebirds bisa nanya gitu ke tim dokumentasi baik foto sama video gitu, untuk nanti untuk seserahan tolong dong agak di shoot ya gitu. Jangan enggak banget sama sekali gitu. Aku juga pengen ini yang tadi kenang-kenangan ini yang diberikan suami aku kepada aku gitu. Oke, betul banget ya. Untuk tips lainnya ada ya, jadi misalnya dari calon pengantin ini bisa memilih vendor seserahan yang mungkin dekat dengan lokasi venue. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan proses pengantaran barang seserahannya ini. Bener juga sih, nggak kebayang ya kalau misalkan tinggal di Jakarta, acaranya di Tangerang, Bekasi, atau mungkin di Bandung. Jauh juga. Jauh. Itu kan jadi ada biaya tak terduga yang harus dikeluarkan ya. Kalau misalnya dari pihak keluarga yang ngambil seserahannya di galeri kita, it's okay. Dan ini juga sering terjadi. Jadi kayak aku kalau nggak ada yang bisa ngambil nih, kira-kira dari kakak bisa nganterin nggak ya gitu. Nah kalau dari hantaran nih, plusnya dari kita kalau misalnya acaranya masih di Bogor, kita selalu free pengantaran ke venue gitu, atau ke lokasi rumah dari klien selama itu masih bisa dijangkau di kota Bogor. Nah, tapi kalau untuk yang lain yang bisa jadi perhatian gitu adalah tadi ketika misalnya jaraknya jauh, berarti kan, dan nggak ada yang ngambil, berarti kan mereka harus menyewa transportasi ya untuk bisa mengambil seserahan untuk diantarkan ke lokasi. Nah, itu aku nggak menyarankan sih Kak, karena kalau kita pakai Lala Move misalnya atau semacamnya sejenisnya, itu mereka nggak tahu tuh handlingnya gimana. Iyalah, ngeri, resiko banget. Iya, bisa jadi kalau kita bawa mobil sendiri, kita ngantar sendiri kan kita bawanya pelan. Nah tadi mobil juga sesuai, jadi nggak tabrakan atau gimana yang bisa barang itu resiko hancur atau rusak di perjalanan. Nah itu yang menjadi resiko sebetulnya. Bisa menjadi alternatif untuk para calon pengantin itu bisa memilih vendor yang dekat dengan venue atau dekat dengan lokasi rumah gitu. Okay. Mungkin ini sedikit penjelasan ya untuk lovers. Jadi kalau misalkan setelah sewa, itu tuh barangnya itu diantarkannya di hari H, atau sebelum hari H udah diantarkan ke rumahnya, baru nanti mungkin dari keluarga membawakan. Kadang-kadang ada tuh ya seserahan yang sebenarnya kalau di acara itu dari pagi dibawa tuh kan, kalau yang aku lihat ya dalam setiap acara. Tapi kalau dari Teteh sendiri, dia hari H-nya diantarkan apa memang sebelum hari H itu memang udah diantarkan? Request. Oh, request aja. Berdasarkan pasangan ini pinginnya kayak gimana. Oh gitu ya, gitu. fleksibel ya. Betul. Jadi aku selalu tanya, Kak ini nanti bisa diambil H-1 atau H-2. Nanti kira-kira ada nggak yang bisa ngambil ke galeri gitu. Kalau misalnya, oh iya Kak ada, nanti dari keluarga aku atau dari calon aku yang ngambil sendiri, atau siapapun itu dari pihak keluarga yang ngambil, silakan. Tapi ada juga, Kak kalau misalnya diantar bisa nggak? Oh ya bisa gitu. Nggak jarang juga
aku selalu nganter ke venue pada saat hari H pernikahan. Oh, berarti memang sesuai request ya? Sesuai request. Berarti kalau diantar ke venue, berarti lumayan cukup pagi-pagi banget ya? Pagi-pagi harus ke si venue-nya seperti itu. Iya, betul. Oh, lumayan. Gitu. Oke. Nah, tadi kan Teteh bilang ya bahwa ada salah satu layanan yang memang jika si hantaran ini sudah selesai ya, disusun dengan baik, pokoknya cantik, Teteh tinggal ya informasi kepada klien untuk ini bisa diambil nih Kak, seperti itu. Nah, ini gimana kasusnya kalau ternyata memang ada nih, misalkan aja keluarganya ngambil nih ke galerinya Teteh. Pas nyampe ke rumah si calon pengantin bilang, "Kak, kok ini retak ya? Kak, kok ini yang satu kok pecah ya? Ini maaf tadi keluarga aku bawa mobilnya kekencengan dan lain-lain." Itu gimana Teh? Oke, jadi kalau misalnya ada kerusakan dari barang yang disewakan ini, pernah ada. Seringnya itu sebenarnya bukan karena kerusakan di jalan kan. Kalau dari pengalaman aku ya, karena kan selama ini calon pengantin ini ngambil di aku, dari keluarganya atau aku yang ngantar. Nah, jadi sejauh ini permasalahan kerusakan itu ada pada misalnya ditumpuk. Seserahan yang ditumpuk itu berpotensi untuk merusak atau bikin goresan dan lain-lain. Nah, kalau terjadi kerusakan, itu biasanya kita akan menyampaikan bahwa ada denda yang harus dibayarkan. Nah, cuman di awal itu kita sudah info Kak. Jadi pada saat seserahan ini diambil oleh pihak keluarga, kita akan kirim WA informasi-informasi gimana sih cara handling seserahan itu. Misalnya untuk pengambilan barang nanti cukup ambil barangnya aja, bunganya nggak usah dicopotin gitu. Aduh, kerajinan banget sampai bunga dicopotin. Ya sebenarnya bukan salah pengantinnya aja, biasanya dari keluarga justru yang sebagai PIC gitu ya. Iya, ternyata betul. malah dicabutin semua. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ada kerusakan atau misalnya pecah aksesorisnya atau dari tutupnya, kan ini tutupnya akrilik ya. Kalau misalnya retak atau pecah, itu kita menginfokan bahwa ada denda yang harus dibayarkan, kita infokan di awal. Jadi enggak yang tiba-tiba rusak terus kita langsung minta Kak denda ya gitu, enggak. Jadi di awal memang sudah kita informasikan supaya klien ini juga enggak kaget. Betul. Kalau gini Teh, ini mungkin pertanyaan awam aja ya. Kalau akrilik kayak gini tuh kalau pecah kayaknya emang nggak bisa dipakai lagi ya. Jadi malah kayak bahasa kayak cacat aja. Jadi udah nggak cantik terlihatnya. Bener, jadi harus ganti. Iya, harus ganti full. Gitu. Lumayan. Kayaknya lebih mahal bikin dari jasanya kayaknya. Iya benar. Oh benar. Benar, makanya jadi kita pusing juga ya kalau misalnya. Keren banget ya. Lovebirds gimana Lovebirds ya? Aman ya? Aman maksudnya. Udah jelas banget nih. Ya. Ini berarti udah checklist nih ya mengenai hantaran. Udah dijelasin banget sama Teh Widya dari The Hantaran ya. Sebelum closing, mungkin ada closing statement dari Teh Widya yang ingin disampaikan kepada Lovebirds, silakan. Oke, jadi pesan aku untuk para Lovebirds, fokus pada kebutuhan, kemudian fokus pada kenyamanan, dan jangan sampai masalah seserahan ataupun mahar justru jadi penghambat proses persiapan pernikahan, karena sejatinya seserahan atau mahar ini hanya sebagian kecil dari semua persiapan pernikahan yang kalian jalani itu. Siap, makasih Teh Widya dari The Hantaran, luar biasa sekali. Terima kasih banyak ya Teh ya. Sama-sama Kak. Semoga apa yang diberikan, apa yang disampaikan dan juga dijelaskan secara detail ya ini bisa menjadi hal yang baik untuk para calon pengantin. Amin. Yes, Lovebirds, itu dia obrolan seru kita dengan Teh Widya dari The Hantaran. Dan seperti biasa untuk kamu yang mau follow, silakan banget bisa follow akun media sosial dari Wedding Podcast di weddingpodcast.story, baik di TikTok dan juga Instagram. Lalu untuk di YouTube kamu bisa subscribe di Wedding Podcast Story. Saya Abu Priyatna, terima kasih, dan juga tidak lupa terima kasih kepada Naomi Catering, A-Story, dan juga A-Studio. Kembali lagi dan berjumpa lagi nanti di Wedding Podcast berikutnya. Dah. Wedding Podcast.